Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arabani dari kelas 10 MIPA 2. Sekarang saya akan membahas tentang konsep periodisasi. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu periode yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, atau zaman tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Contoh dari konsep periodisasi dalam sejarah adalah zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Zaman batu tua berlangsung pada 50.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Pada zaman ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil, 10 hingga 15 orang untuk mencari makan. Pada zaman ini, manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan makanan, buah, dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Mereka berlindung dari alam dan hewan buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal api. Selanjutnya adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Disebut juga masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Manusia pendukungnya yaitu bangsa Papua Melanozoik. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abris South Roach. Pada masa ini, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Selanjutnya adalah zaman Neolitikum, disebut juga zaman batu baru atau disebut juga masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens ras Mongoloid dan Australomelanozoid. Mereka juga sudah mengenal bercocok tanam, namun masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri atau food producing. Hasil budaya peninggalan pada zaman ini pembuatannya sudah lebih sempurna, lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada masa ini banyak digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Hasil kebudayaan yang terkenal yaitu kapak lonjong, kapak persegi, dan lainnya. Yang terakhir atau yang keempat adalah zaman Megalitikum yang disebut juga zaman batu besar. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka telah membuat berbagai macam bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum antara lain menhir, punden berundak, dolmen, sarkofagus, kubur patu, waruga, dan arca batu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.